Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lentera kita pada pagi hari ini akan membahas sesuatu yang beberapa hari ini sempat trending di media sosial, baik itu Twitter, Instagram, ataupun media sosial yang lain. Jika kita memperhatikan media sosial beberapa hari ini, maka kita akan melihat bahwa yang sedang trending adalah kasus perselingkuhan. Yang pertama adalah kasus perselingkuhan dari Adam Levine. Bagi pencinta Maroon 5, pasti tidak asing dengan nama Adam Levine. Nah, Adam Levine yang menjadi sosok laki-laki yang sempurna ternyata berselingkuh. Begitu pula di Indonesia juga terjadi kasus perselingkuhan yang terjadi dengan Reza Arab yang berselingkuh dari istrinya. Entah kabar itu betul atau tidak, saya tidak sedang menyoroti hal itu. Karena adanya berita tersebut mengakibatkan beberapa dari teman saya ataupun postingan-postingan lain di Twitter, di Instagram yang menyebutkan bahwa banyak orang yang kemudian mengalami trust issue atau sulit untuk percaya dan membuka diri kepada orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, tentang kasus perselingkuhan biasanya terjadi dalam sebuah atau suatu hubungan. Entah itu hubungan percintaan, sepasang kekasih, ataupun dalam sebuah keluarga. Nah, kita pada bulan Oktober akan masuk dalam bulan keluarga. Oleh karena itu, mari kita melihat kembali peran kita dalam keluarga kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang setia? Apakah Anda, saudara, dan saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang setia dan tidak pernah berselingkuh? Nah, sebelum kita meyakinkan diri kita, mari kita lihat definisi kata selingkuh dari KBBI. Selingkuh menurut KBBI berarti 1. Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang atau korup, suka menyeleweng. Jadi apabila kita mencermati definisi-definisi tadi, maka kita dapat melihat bahwa selingkuh itu tidak selalu berhubungan dengan seseorang yang tidak setia dengan pasangannya lalu lari pada perempuan atau laki-laki lain. Tetapi selingkuh juga berarti ketika kita menyembunyikan sesuatu, kita tidak berterus terang, kita tidak jujur, kita berbuat curang, kita serong, kita tidak setia. Nah, memasuki bulan keluarga, ketika kita melihat kembali peran kita dalam keluarga, apakah kita benar-benar termasuk dalam orang-orang yang setia? Kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel bersama Tuhan dalam Yeremia 3 ayat 11 sampai 12. Yeremia 3 ayat 11 sampai 12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah, menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Israel digambarkan seperti seorang istri. Namun istri seperti apa? Israel digambarkan sebagai istri yang tidak setia. Ketidaksetiaan Israel meliputi yang sangat kentara adalah mereka menyembah ilah-ilah lain.
Mereka berpaling dari Allah dan menyembah dewa-dewa sesembahan yang lain. Mereka tidak taat kepada Allah. Bentuk kesetiaan tidak yang lainnya adalah mereka menolak perkataan-perkataan yang dikatakan oleh para nabi. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka dibanding apa yang telah diserukan oleh Allah. Oleh karena itu perilaku-perilaku tadi, perilaku kejahatan Israel yang berlaku curang, yang berlaku tidak setia, Israel disebut sebagai istri atau pasangan yang tidak setia. Sekarang mari kita lihat kita dalam keluarga kita. Kembali dalam pertanyaan tadi. Apakah kita telah benar-benar setia terhadap keluarga kita? Apakah kita adalah seorang suami, adalah seorang istri, seorang ibu, atau seorang ayah, ataupun seorang anak yang setia terhadap orang tua kita? Misalnya, ketika keluarga kita sedang berada dalam suatu permasalahan, sedang berada dalam sebuah percekcokan, ketika rumah sudah menjadi tempat yang tidak nyaman untuk ditinggali, apa yang akan kita perbuat? Jika kita adalah seorang yang setia, maka kita akan memilih untuk mengajak keluarga kita duduk bersama dan memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi untuk mengambil jalan keluar yang terbaik. Itu kalau kita adalah orang yang setia. Tetapi kalau kita memilih untuk pergi dengan berbagai alasan, bukan hanya memilih pergi kepada orang lain, misalnya kita lebih memilih untuk bekerja, atau kita sibuk belajar, atau kita melarikan diri dengan berpesta dengan teman-teman kita tidak mau pulang ke rumah dengan alasan bahwa rumah telah menjadi tempat yang tidak nyaman, maka kita adalah orang-orang yang telah berselingkuh. Kita adalah orang-orang yang tidak setia. Kita lebih memilih meninggalkan keluarga kita karena kita telah merasa bahwa kita tidak nyaman dengan keluarga kita. Lalu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah benar-benar telah mengenal keluarga kita dengan baik? Apakah kita saling mengerti satu dengan yang lain, atau justru kita saling berbantah? Kita tidak mau mendengar satu dengan yang lain. Kita lebih mementingkan ego kita ketimbang kita menurunkannya demi kebaikan keluarga kita. Atau apakah kita sudah jujur dan terbuka terhadap keluarga kita? Kalau kita tidak jujur, kalau kita lebih mementingkan ego kita, berarti kita sedang selingkuh. Kita sedang berlaku tidak setia terhadap keluarga kita. Kita seperti halnya Israel yang mendukakan hati Tuhan karena kita tidak setia. Oleh karena itu, memasuki bulan keluarga, mari kita lihat kembali keluarga kita. Mari kita lihat peran kita dalam keluarga kita. Mari kita belajar untuk menjadi seorang istri, seorang suami, seorang ibu, ataupun seorang ayah, ataupun seorang anak-anak yang setia terhadap keluarga kita. Dan mulailah kita menyediakan waktu untuk bersama keluarga kita. Sehingga dalam rumah kita bukan hanya sekedar tinggal bersama, tetapi kita benar-benar hadir dan memberikan makna dalam keluarga kita. Amin. Mari kita bawa perenungan kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Sang Sumber kasih dan rahmat bagi kami, terima kasih Tuhan atas keluarga yang kami miliki. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kami dalam sebuah keluarga yang baik.
Namun Tuhan, kami menyadari bahwa keluarga kami banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon tuntunan dari Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang senantiasa berperan aktif dalam keluarga untuk membawa perdamaian dalam keluarga kami. Untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berlaku jujur, tidak curang, tidak serong, tidak mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami dapat berlaku setia pada suami kami, terhadap istri kami, terhadap ayah kami, terhadap ibu kami, ataupun terhadap anak-anak kami. Sehingga keluarga kami dapat tumbuh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang setia di hadapan Tuhan. Bukan keluarga yang berselingkuh dan berbuat curang dan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan, kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati peran serta kami dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, ataupun kami yang mengurus rumah tangga di rumah, apapun pekerjaan kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah lentera kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.